Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Pertemuan kita kali ini pengantar ilmu hukum dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH. Kita melalui video, jangan lupa tetap absennya di e-learning ya. Boleh di subscribe dan di like. Oke, kali ini kita membahas mengenai pengertian dasar atau konsep dalam hukum ya. Kita membahas mengenai subjek hukum dulu. Apa sih yang dikatakan subjek hukum? Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Sesuatu pendukung hak atau kewajiban. Jadi memiliki wewenang ya dalam hukum. Lalu pembagian subjek hukum ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada manusia, kemudian yang kedua ada badan hukum ya. Kemudian kita membahas mengenai cakap dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi cakap melakukan perbuatan hukum artinya subjek itu dapat melakukan atau bertindak baik sendiri maupun bersama orang lain di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Jadi pada prinsipnya orang tersebut tidak kecuali dapat memiliki dan melaksanakan hak-hak, akan tetapi tidak semua orang dinyatakan cakap dalam melaksanakan hak-hak itu. Namun untuk dapat dikatakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Maksudnya orang yang dikatakan cakap itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, orangnya telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Kemudian orang tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Misalnya ia berwenang menjual barang di mana barang tersebut adalah miliknya. Kemudian orang tersebut harus memiliki jiwa dan akal yang sehat. Kemudian selain itu juga ada manusia yang tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Seperti apa? Yang pertama, anak yang masih di bawah umur. Artinya itu belum dewasa ya dan belum menikah. Kemudian orang yang berada dalam pengampuan, yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros ya. Lalu orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit. Kemudian kita membahas mengenai badan hukum. Badan hukum adalah bukan orang ya, tapi merupakan badan-badan atau kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Jadi badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau negara yang lapangan pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum ya. Misalnya negara Republik Indonesia, daerah tingkat 1, 2, kota madya, bank-bank, negara dan sebagainya. Lalu kita mengenal ada namanya badan hukum privat, yaitu badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat dan menurut tujuan yang dikejar dapat dibeda-bedakan ya dalam beberapa hal ya. Di sini keberadaan badan hukum menurut teori ilmu hukum ditentukan oleh 4 teori yang menjadi syarat suatu badan hukum agar tergolong ya sebagai subjek hukum. Yang itu yang pertama, teori fikti. Badan hukum dianggap sama dengan manusia seperti subjek hukum. Lalu yang kedua ada teori kekayaan bertujuan, yaitu harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya atau anggotanya. Lalu yang ketiga teori kepemilikan bersama, yaitu semua harta kekayaan, harta badan hukum menjadi milik bersama para pengurusnya dan anggotanya. Kemudian teori organ yang keempat, yaitu badan hukum itu harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu para pengurus dan aset modal ya yang dimiliki. Lalu kita membahas mengenai objek hukum. Tadi kan sudah subjek ya, kita pindah ke objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum ya, manusia dan badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Benda dibagi menjadi berwujud dan benda yang tidak berwujud. Yang pertama, kalau dikatakan benda berwujud berarti bertubuh ya, ada fisiknya gitu ya. Yaitu yang dapat diraba oleh panca indera seperti buku, rumah, meja dan sebagainya.
Lalu ada yang benda tidak berwujud, yaitu tidak bertubuh atau tidak nampak fisiknya, ya. Yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak merek, ya, hak paten, piutang dan lain-lain. Kemudian kita membahas mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jadi benda bergerak ini dapat lagi dibedakan menjadi menurut sifatnya, ya. Kalau menurut sifatnya itu seperti hewan gitu ya. Kemudian yang dapat dipindahkan seperti buku, meja. Kemudian karena penetapan undang-undang seperti hak-hak atas benda 1 dan 2 di atas tadi saya sebutkan, ya. Kemudian benda tidak bergerak dibeda-bedakan lagi, ya, menjadi karena sifatnya seperti tanah dan semua yang didirikan di atasnya seperti rumah dan yang ada dalam tanah, misalnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya, yang terpendam. Kemudian ada karena dimaksud tujuan, yaitu benda-benda yang oleh pemilik dihubungkan dengan benda tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, tanah yang didirikan di atasnya gitu ya. Misalnya gambar-gambar atau kaca-kaca yang dipasang dalam gedung percetakan. Kemudian ada karena penetapan undang-undang, misalnya hak-hak atas benda-benda yang tadi saya sebutkan nomor 1 dan 2 di atas, misalnya hak guna usaha, ya. Lalu ada urgensi yang akan kita bahas. Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak yang diberikan oleh hukum adalah dalam kaitannya dengan pengalihan hak. Ya. Lalu ada hak dan kewajiban di sini. Apa sih hak itu? Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi hak juga mengandung unsur kehendak. Apabila seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada dia. Dalam arti bahwa kepentingan dia di atas tanah tersebut mendapat perlindungan. Dia bebas berkehendak dengan tanah yang ia miliki tersebut. Kemudian ciri-ciri hak yang melekat pada hukum, ya. Ada beberapa, nanti bisa dilihat ya di materi yang sudah saya share di grup dan di e-learning, ya. Kemudian ada teori-teori dalam menjelaskan hak dan kewajiban. Jadi ada beberapa teori seperti teori kepentingan, ya, kemudian teori kehendak, gitu ya. Lalu hak ini dibedakan menjadi hak mutlak, misalnya. Hak mutlak ini ada beberapa, yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, misalnya, hak keperdataan, ya. Kemudian ada hak relatif atau hak nisbi. Apa sih yang dimaksud dengan hak nisbi? Yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu. Hak relatif biasanya timbul karena perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum. Tadi siapa subjek hukum? Manusia dan badan hukum. Lalu ada timbulnya hak, ya, timbulnya hak. Lalu setelah timbulnya hak tentu ada lenyapnya hak. Misalnya seperti pemegang hak meninggal dunia, masa berlaku yang telah habis, kemudian telah diterima sesuatu benda yang menjadi objek hak, kewajiban sudah dipenuhi, kemudian karena kadaluarsa dapat menghapus hak 30 tahun misalnya. Kemudian kita membahas kewajiban. Jadi kewajiban ini sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum, ya, sebagai subjek hukum tadi. Jadi kewajiban dalam ilmu hukum menurut Karzan dibedakan beberapa golongan. Ada kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi. Ini mirip tadi kan hak juga gitu ya, ada hak mutlak dan hak nisbi. Lalu lahir dan timbulnya suatu kewajiban disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Jadi salah satunya ada karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajibannya. Ya. Lalu ada juga hapusnya suatu kewajiban karena hal-hal tertentu. Nanti bisa dilihat apakah karena ketentuan undang-undang atau kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya, oke, terima kasih. Kita sudah selesai dalam pembahasan materi terkait pengantar ilmu hukum dengan judul pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Ya, kita membahas mengenai subjek hukum, objek hukum, kemudian hak dan kewajiban. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sukses selalu untuk kita semua. Tetap semangat. Selamat weekend. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.